Akhirnya trailer yang ditunggu dari proyek Sony Spider-Man Universe akhirnya dirilis juga. Film yang satu ini bisa dibilang sebagai film yang paling penting untuk universe ini. Setelah sebelumnya mega franchise ini sudah dimulai melalui film Venom, kemudian dilanjutkan Venom, Let There Be Carnage, dan Morbius. Beberapa waktu sebelumnya kita juga sudah sempat menyaksikan trailer dari Kraven the Hunter yang sayangnya filmnya terpaksa ditunda perilisannya akibat dari SAG-AFTRA dan WGA on strike. Dan sekarang bersiap-siaplah karena kita akan membahas trailer film yang satu ini, Madam Web. Varian, let's talk about it. Sebenarnya tanda-tanda kabar baik dari Sony Spider-Man Universe sudah dimulai sejak pengumuman bahwa proyek Madam Web akan segera dibuat dan akhirnya terrealisasi juga. Kita sudah mendapatkan materi promosi pertama dari Madam Web yang berupa sebuah trailer yang baru saja dirilis, dan sekedar fun fact-nya saja, trailer ini tidak hanya dirilis melalui kanal YouTube-nya Sony Pictures Entertainment, tapi juga dirilis di kanal YouTube-nya Marvel Entertainment. Sesuatu hal yang jarang terjadi. Memang Marvel Entertainment pernah merilis trailer untuk film Spider-Man. Namun ingat, Spider-Man adalah karakter yang dipinjamkan oleh Sony untuk dipakai di Marvel Cinematic Universe. Makanya make sense jika trailer film Spider-Man, baik itu Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home maupun Spider-Man No Way Home, dirilis di kanal YouTube Marvel Entertainment. Lantas apa artinya ini? Silahkan mengambil kesimpulan sendiri. Kali ini kita bakalan langsung membahas trailer Madam Web yang baru saja dirilis dan memicu pro dan kontra. Karena ternyata tidak sedikit yang menilai kalau trailer dari Madam Web ini justru terlihat mirip seperti trailer fan-made. Tapi kita akan mengacukan hal tersebut karena kita akan membahas apa saja yang bisa kita dapatkan dari trailer tersebut. Hey, come on. Trailer ini dibuka dengan karakter yang dimainkan oleh Dakota Johnson. Dia adalah Cassandra Webb atau Casey Webb. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Amazing Spider-Man isu nomor 210 yang dirilis pada tahun 1980. Awal kemunculannya dalam komik, dia membantu Spider-Man menemukan korban penculikan dan dia terkategori sebagai salah satu mutant. Dia juga merupakan Madam Web yang pertama yang kemudian mewariskan kekuatannya kepada Julia Carpenter untuk menjadi Madam Web yang berikutnya. Di mana pada waktu itu dia diserang oleh Sarah dan Anna Kravinoff yang akhirnya membunuhnya. Tapi sebelum meninggal, Cassandra Webb berhasil mewariskan kekuatannya yang mampu meramalkan masa depan serta kebutaannya kepada Julia Carpenter. Dia memiliki kemampuan psikis dan juga bisa menggunakan telepati untuk membaca pikiran orang lain. Selain mampu membaca apa yang akan terjadi di masa depan, dia ternyata juga bisa memproyeksikan bentuk astral dari dirinya sehingga terpisah dari fisiknya. Yang mana kemampuan ini sebenarnya sangat mirip seperti apa yang bisa dilakukan oleh Doctor Strange yang mampu mengeluarkan astral project dari dirinya sehingga terpisah dari tubuh fisiknya. Dan hal ini juga bisa dilakukan oleh Scarlet Witch alias Wanda Maximoff seperti yang diperlihatkan dalam post-credit scene WandaVision. Get your stuff. Let's go. Dalam adegan ini, Casey Webb masuk ke dalam sebuah kafe untuk menemui teman-temannya memperingatkan apa yang akan terjadi. Di mana dalam penglihatan masa depannya, seseorang yang menggunakan kostum yang mirip seperti Spider-Man berniat jahat kepada teman-temannya ini. Casey Webb sendiri di sini menggunakan jaket kulit yang berwarna mirip seperti warna ketika dia diperlihatkan sebagai Madam Web dalam komik. Teman-temannya sendiri ada Matthew Franklin yang diperankan oleh Celeste O'Connor, lalu ada Isabella Merced yang memerankan karakter Anya Corazon, dan ada Sydney Sweeney yang memerankan karakter Julia Carpenter. Pertama, kita berkenalan dulu dengan Matthew Franklin atau Martha Franklin. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Spectacular Spider-Man isu nomor 262 yang dirilis pada tahun 1998. Dia merupakan anak dari Jerry Franklin yang merupakan seorang bisnismen dan pamannya adalah J. Jonah Jameson. Kalian tentu tahu siapa dia. Dia pertama kali mendapatkan kekuatannya dari sebuah ritual yang bernama Gathering of Five. Ini merupakan sebuah upacara yang melibatkan 5 relik mistis, di mana orang-orang yang tergabung dalam ritual tersebut akan diberikan kekuatan yang luar biasa. Dan ketika relik tersebut digabungkan dan upacara dilakukan, kelima orang ini akan memiliki kekuatan yang masing-masing terbagi dengan power, knowledge, immortality, insanity, dan death. Norman Osborn menerima kekuatan insanity, kemudian ada Maurice Maxwell yang menerima kekuatan knowledge, Cassandra Webb menerima kekuatan immortality, dan Gregory Hart menerima kekuatan death. Dalam Gathering of Five ini, Matthew Franklin
Franklin menggantikan posisi ayahnya dan dia akhirnya menerima kekuatan power yang kemudian merubahnya menjadi manusia super dan dia bisa terbang. Dan dengan kekuatannya tersebut, dia akhirnya beraksi menjadi superhero dengan nama Spider-Woman. Pada dasarnya, Mattie Franklin ini sebenarnya adalah Spider-Woman yang ketiga. Lalu berikutnya ada Anya Corazon. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Amazing Fantasy volume 2 isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2004. Anya Corazon ini adalah seorang remaja yang berasal dari Brooklyn. Ayahnya bernama Gilberto yang merupakan seorang wartawan investigasi. Dia kemudian pindah ke Meksiko, lalu kemudian kembali ke Amerika setelah ibunya tewas. Di suatu malam, dia bertemu dengan seseorang yang dia tidak kenali, yang mana orang itu lagi diserang oleh kelompok yang bernama Sisterhood of the Wasp. Nah, sekelompok orang tersebut mencoba untuk membunuh pria ini, namun Anya mencoba untuk menolongnya, yang dalam prosesnya membuat Anya dalam keadaan kritis. Tempat itu konon merupakan sebuah tempat suci. Rupanya, pria yang diselamatkan oleh Anya Corazon ini adalah Miguel Legar. Dia adalah seorang sorcerer dari Spider Society, yang ternyata mengenali Anya Corazon. Pada saat itulah, Miguel Legar akhirnya mentransfer sebagian kekuatannya untuk menyelamatkan nyawa Anya Corazon. Dan pada malam itulah akhirnya Anya Corazon mendapatkan kekuatannya. Dalam komik Amazing Fantasy volume 2 isu nomor 5, Anya Corazon akhirnya dilatih di sebuah padang di Meksiko. Lalu setelah melalui proses pelatihannya, dia akhirnya bergabung dengan Spider Society. Dan disinilah dia akhirnya mengadaptasi nama ibunya sebagai nama superhero-nya, yaitu Aranya. Kemudian dalam komik Young Allies volume 2 isu nomor 1 sampai 6, dia bersama dengan Arachne dan juga Madam Web ditangkap oleh keluarga Kravinov yang mencoba untuk membunuh semua Spider Totem. Di sini Madam Web terluka parah dan akhirnya memberikan kekuatannya kepada Julia Carpenter sebelum dia meninggal. Julia Carpenter pun akhirnya menjadi Madam Web dan dia memberikan Anya kostum baru, meskipun pada saat itu dia masih tetap menggunakan nama Aranya. Dan akhirnya dia dan Nomad bergabung dalam kelompok superhero remaja yang disebut sebagai Young Allies. Dan akhirnya dalam komik Young Allies volume 2 isu nomor 5, Jessica Drew alias Spider-Woman memanggilnya sebagai Spider-Girl. Dan pada saat inilah Anya Corazon akhirnya secara resmi menggunakan nama Spider-Girl untuk beraksi. Dan yang berikutnya adalah My Girl, Sydney Sweeney yang memerankan karakter Julia Carpenter. Karakter ini sebenarnya pertama kali diperkenalkan dalam komik Marvel Superhero Secret Wars isu nomor 6 yang dirilis pada tahun 1984. Originnya sendiri diceritakan dalam komik Spider-Woman volume 2 isu nomor 2, di mana pada saat itu Julia Carpenter menjadi subjek uji coba percobaan sebuah perusahaan. Dan dalam eksperimen, mereka secara tidak sengaja menyuntikkan Julia Carpenter dengan campuran racun laba-laba dan ekstrak tanaman eksotis yang memberikan Julia Carpenter sebuah kekuatan yang mirip seperti kekuatan Spider-Man. Dan akhirnya pada saat itu dia mengadopsi nama sebagai Spider-Woman dan dia ikut terlibat dalam event Secret Wars yang pertama, yaitu pada tahun 1984. Setelah itu dalam komik Miss Marvel volume 2 isu nomor 6 pada tahun 2006, dia mengadopsi nama sebagai Arachne. Lalu kemudian dalam komik Amazing Spider-Man isu nomor 637 yang dirilis pada tahun 2010, dia akhirnya secara resmi bertransformasi menjadi Madam Web. Kita kembali ke trailer. Rupanya Casey Webb masuk ke dalam kafe ini untuk memperingatkan teman-temannya terhadap bahaya yang akan mendatangi mereka. Dan rupanya memang benar, sesosok yang tidak mereka kenal yang menggunakan kostum yang mirip seperti Spider-Man mencoba mengancam nyawa mereka. Dan beruntung Casey Webb melakukan aksi kepahlawanannya dengan menyerang orang yang tidak dikenal tersebut. Dan ternyata apa yang kita lihat adalah penglihatan masa depan dari Casey Webb. Let's try that again. Inilah visualisasi cerita terhadap kekuatan yang dimiliki oleh Cassandra Webb. Namun yang menarik adalah pada saat dia mencoba untuk mengulangi kejadian tersebut, Casey mengatakan, "Let's try that again." Ini membawa kita kepada sebuah spekulasi bahwa jangan-jangan penglihatan masa depan tersebut memang supposed to be happen. Tapi Casey mencoba untuk merubahnya. Yang bisa kita tangkap dari adegan pertama dalam trailer ini adalah kemungkinan besar yang ditugaskan oleh Casey Webb untuk masuk ke dalam cafe tersebut adalah astral projection-nya. Karena setelah Casey Webb diserang oleh sosok yang tidak dikenal yang memiliki kostum Spider-Man tersebut, terlihat visualisasinya seolah menceritakan kalau astral projection tersebut akhirnya kembali ke tubuh Casey Webb. Adegan ini akhirnya membawa kita callback ke dalam adegan Doctor Strange ketika menghadapi Dormammu yang terus-menerus mengulang waktu untuk mencegah dirinya dibunuh oleh Dormammu dan membuat Dormammu stres. Namun perbedaannya adalah Doctor Strange bisa memanipulasi waktu dengan menggunakan Time Stone. Namun Cassandra Webb hanya menggunakan astral projection-nya untuk melihat apa yang akan terjadi sehingga dia bisa menghindarinya. A week ago, I spent my life racing against time. I'm gonna help
help you out today, okay? Kita kemudian beralih ke adegan berikutnya yang menceritakan tentang kejadian seminggu sebelumnya. Rupanya, Casey Webb adalah seorang petugas medis dari Fire Department New York. Yang menariknya dalam adegan ini, kita akhirnya diperkenalkan dengan karakter yang diperankan oleh Adam Scott. Dan dia ternyata adalah Ben Parker alias Uncle Ben. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Amazing Fantasy isu nomor 15 yang dirilis pada tahun 1962. Namun dalam komik Peter Parker The Spectacular Spider-Man Annual isu nomor 4 yang dirilis pada tahun 1984, kisah masa muda Uncle Ben diceritakan, di mana pada saat itu dia bekerja sebagai penjual di taman hiburan di Coney Island di New York City. Dia memiliki ketertarikan dengan May Riley yang kita kenal sebagai Aunt May yang tinggal di Brooklyn. Madam Webb sendiri dalam komik sebenarnya dikenal sebagai karakter wanita tua. Dia pernah diremajakan atau terlihat menjadi lebih muda setelah melakukan ritual Gathering of Five, di mana dia mendapatkan kekuatan immortality yang pada dasarnya itu adalah gambaran awal dari kekuatan tersebut, meski pada akhirnya kekuatan itu sebenarnya adalah kutukan. Trying to save people who are running out of it. Until one moment changed everything. Kita balik lagi ke trailer. Sayangnya, setelah menyelamatkan seorang pengendara dari mobilnya yang tiba-tiba terjatuh dari jembatan, Casey terjebak di dalam mobil tersebut. Kejadian ini sendiri membawa kita callback ke dalam film Spider-Man No Way Home, ketika Spider-Man Tom Holland menyelamatkan pejabat kampus MIT dari kejadian yang hampir sama. Juga terdapat adegan yang serupa dalam film The Amazing Spider-Man, ketika Spider-Man Andrew Garfield menyelamatkan seorang anak yang terjebak di dalam mobil yang terjatuh dari jembatan. Sepertinya adegan ini menjadi adegan titik balik ketika Casey menyadari kemampuan cenayangnya, yang kemudian tiba-tiba kita mendapatkan penglihatan dari Casey Webb yang mana mungkin ini adalah adegan masa lalunya. Welcome back to the land of the living. Ada seorang wanita yang dalam keadaan hamil dan sepertinya baru saja melahirkan. Di sebelah kanannya terdapat seorang pria, sementara di sebelah kirinya kita melihat anak bayi yang baru lahir diambil oleh seseorang yang sepertinya menggunakan kostum Spider-Man yang kita lihat di awal trailer tadi. Namun dalam adegan ini kita masih belum bisa memastikan apakah ini adalah kisah masa lalu Casey Webb atau mungkin kisah masa lalu dari Spider-Man jahat ini. Nanti akan coba kita spekulasikan. I don't understand what's happening. I've been having visions. Casey Webb kemudian mengkonsultasikan kejadian aneh yang dia alami kepada seorang psikiatris. Lalu kemudian adegan beralih dengan menggambarkan berulang kali Casey Webb mendapatkan penglihatan masa depan dari sebuah tragedi yang menelan korban jiwa. I knew he was gonna die. I think I'm seeing the future. New York City is a whole new level of crazy these days. Kita kemudian beralih ke adegan di kereta, di mana Casey kembali menyadari hal yang aneh dengan adegan yang berulang yang dia alami. Sepertinya adegan ini adalah adegan ketika pertama kali Casey berkenalan dengan teman-temannya, yaitu Julia Carpenter, Anya Corazon, dan Matthew Franklin. Disinilah awal mula Casey menyadari ketiga temannya tersebut sedang diburu oleh seseorang. Dan setelah mendapatkan penglihatan masa depannya tersebut, Casey segera menghampiri ketiga wanita ini dan menyuruhnya untuk segera keluar dari kereta, sambil menjelaskan bahwa ada seorang pria yang mengincar dan berniat untuk membunuh mereka bertiga. New York City is a whole new level of crazy these days. Di sini Casey terlihat memegang sebuah skateboard, yang mana skateboard ini sepertinya kepunyaan Matthew Franklin. Karena di beberapa adegan setelahnya, Matthew Franklin menjelaskan bahwa sepertinya dia pernah bertemu dengan Casey yang hampir menabraknya pada saat dia sedang asik bermain skateboard. This is an emergency. Get off the train. That man's trying to kill you. What? Who are you? What is going on? Di adegan setelahnya, pria tersebut akhirnya menggunakan kostum Spider-Man-nya dan dia melumpuhkan petugas keamanan yang mencoba untuk menghentikannya. Di sini ada sebuah Easter egg yang tertera di tiang beton yang bertuliskan 42, yang mana kemungkinan ini merupakan referensi untuk Earth 42, yang mana itu adalah universe asal laba-laba radioaktif yang menggigit Miles Morales dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse, dan juga bisa merupakan referensi atau Easter egg untuk Jackie Robinson, atlet kulit hitam pertama yang bermain di Major League Baseball. Sementara di kereta kita bisa menemukan bendera Amerika. Lalu kemudian di sebuah hutan mereka berempat akhirnya berkumpul, dan disinilah Casey menjelaskan kalau dia bisa melihat masa depan. I can see the future. Oh, what the hell? She didn't see that coming?
That's not how it works. Casey lebih lanjut menjelaskan bahwa pria yang mengejar mereka bertiga sebenarnya pernah dilihat oleh Casey di masa lalu melalui sebuah foto yang memperlihatkan ibunya Casey dan pria tersebut. Namanya adalah Ezekiel Sims. I've seen that man before. So who is he? Ezekiel Sims. He was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Amazing Spider-Man volume 2 isu nomor 30 yang dirilis pada tahun 2001. Kekuatannya dia dapatkan dari sebuah ritual yang memberinya kekuatan sebagai Spider Totem. Setelah diberikan kekuatan ini, dia akhirnya memiliki kekuatan yang mirip seperti Spider-Man. Dia kemudian menyadari bahwa dia adalah salah satu Spider Totem, dan oleh sebab itu dia akan diburu oleh mereka yang mengincar Spider Totem tersebut. Salah satunya adalah Morlun. Mulai dari sinilah Ezekiel akhirnya mengumpulkan semua informasi agar bisa melindungi generasi masa depan Spider Totems, dan dia pun akhirnya ditunjuk untuk menjadi anggota Spider Society. Tentu saja ini merupakan sebuah hal yang aneh karena sepertinya dalam film Madam Web nanti Ezekiel Sims justru akan berperan sebagai pemburu para Spider Totem, dan kemungkinan besar Ezekiel Sims sudah menyadari bahwa Julia Carpenter, Anya Corazon, dan Matthew Franklin adalah Spider Totem yang memang ditugaskan oleh dirinya untuk mencari mereka. Lebih lanjut, Casey menjelaskan bahwa Ezekiel berada di hutan Amazon bersama dengan ibunya ketika ibunya sedang menjalankan tugas untuk melakukan riset laba-laba, hingga kemudian ibunya ditemukan tewas. Berdasarkan petunjuk dari balik foto ibunya Casey, sepertinya kejadian tewasnya ibunya Casey ini terjadi pada tahun 1973. Artinya adegan seorang ibu yang melahirkan seorang anak di awal trailer tadi sepertinya bukan adegan masa lalu dari Casey Webb. Adegan ibunya Casey melakukan riset laba-laba sebenarnya juga mengingatkan kita kepada origin dari Peter Parker ketika digigit pertama kali oleh laba-laba radioaktif di laboratorium Oscorp yang pernah diperlihatkan dalam film Spider-Man pertama garapan Sam Raimi, yang pada saat itu Peter Parker sedang asik mengambil gambar Mary Jane yang tanpa dia sadari seekor laba-laba hinggap ke tangannya dan menggigitnya sehingga menyebabkan dia mendapatkan kekuatan sebagai Spider-Man. Namun perhatikan baik-baik, ada petunjuk yang penting di sini. Pada saat kematian ibunya Casey, mereka sepertinya sedang diserang oleh sekelompok pasukan bersenjata, dan ada seseorang yang membalik tubuh ibunya Casey di mana tangannya terlihat menggunakan kostum laba-laba yang mirip seperti tangan seseorang yang menggendong bayi yang baru lahir di adegan awal trailer tadi. Dalam adegan ini tangan tersebut bersimbah darah. Dan simpan dulu petunjuk yang satu ini. Di adegan sebelumnya juga kita bisa melihat Casey seolah mendapatkan penglihatan masa lalunya ketika dia melihat jaring laba-laba. Ini pun juga merupakan sebuah petunjuk penting karena Casey Webb pada dasarnya bisa mendapatkan penglihatan masa depannya karena dia pada dasarnya terhubung dengan Web of Life and Destiny. Konsep Web of Life and Destiny sendiri sudah pernah diceritakan dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse, yaitu konstruksi 3 dimensi yang menjadi model dari seluruh multiverse dan memungkinkan perjalanan antar realitas. Selain mempengaruhi kemampuan peramalan dari Madam Web, Web of Life and Destiny juga sebenarnya mempengaruhi kemampuan Spider-Sense dari setiap Spider-Man. I recognize you. You live in my building. You're the paramedic. Yeah, you almost ran me over. You don't think this is weird? How we're all connected? Anya Corazon kemudian menyadari bahwa sebenarnya Casey tinggal satu apartemen dengan dirinya. Lalu Julia Carpenter mengenali Casey sebagai petugas paramedis, dan Matthew Franklin menyadari kalau Casey juga pernah hampir menabraknya. It's honestly like the least weird thing that's happened all day. No idea what those girls are coming. Adegan kemudian beralih mempertemukan Ezekiel Sims dan Casey, di mana Ezekiel memperingatkan Casey tentang ketiga wanita yang diburunya. Dan akhirnya kita beralih kepada penampakan ketiga wanita ini yang ternyata merupakan Spider Totem juga. Dimulai dari Julia Carpenter yang menggunakan kostum Spider-Woman hitamnya, lalu kemudian ada Anya Corazon yang sangat melekat dengan goggle di matanya, dan juga Matthew Franklin alias Spider-Woman juga. Tampilannya juga sangat komik akurat karena dia memakai goggle juga di matanya, kemudian dia memiliki kaki laba-laba yang mana dalam komik ini adalah psychic weapon yang tumbuh di punggungnya. Sepertinya kaki laba-laba ini merupakan kaki laba-laba organik, tidak seperti yang dimiliki oleh Iron Spider Suit milik Spider-Man MCU, di mana kaki laba-labanya sebenarnya merupakan teknologi dari Iron Spider Suit itu sendiri. I think he can see into the future. He's trying to change what happens.
Casey kemudian terlihat berbicara dengan seseorang sambil memberitahu bahwa kemungkinan Ezekiel juga bisa melihat masa depan. Dan akhirnya kita beralih ke adegan ketika Ezekiel diserang menggunakan psionic web milik Julia Carpenter. Ini juga merupakan salah satu kekuatannya dalam komik. Berbeda dengan Spider-Man yang mampu mengeluarkan jaring organik dari tangannya ataupun menggunakan perangkat, Julia Carpenter bisa mengeluarkan jaring namun berbasis psionic dengan menggunakan energi psychokinetic yang memanfaatkan molekul yang berada di sekitarnya untuk diproyeksikan menjadi jaring-jaring energi. Adegan berikutnya memperlihatkan keempat wanita cantik ini menjelaskan kalau Ezekiel mencoba untuk merubah apa yang terjadi. Artinya Ezekiel Sims mungkin saja memiliki kemampuan yang sama seperti yang dimiliki oleh Casey. Dan kemudian Ezekiel Sims beraksi di sebuah gudang sambil mengeluarkan percikan api dari lantai. Meskipun sebenarnya Ezekiel Sims tidak memiliki kemampuan ini dalam komik. Dan kemudian Casey melindungi teman-temannya serta Julia dengan menggunakan sebuah benda yang dijadikan sebagai tameng yang mengingatkan kita tentu saja kepada Captain America dengan shield-nya. Lalu beralih ke beberapa adegan cepat yang berikutnya di mana Casey menjelaskan kepada mereka bertiga bahwa masa depan mereka hampir sangat berbeda. Sepertinya mereka bertiga dalam scene ini belum menyadari kalau mereka adalah Spider Totem. Dan kemudian salah satu adegan yang menarik adalah ketika Ezekiel Sims sedang menempel di dinding kemudian diserang oleh Spider-Woman Mattie Franklin. Adegan ini mengingatkan kita kepada adegan Spider-Man Tobey Maguire dalam kostum black suit Spider-Man-nya sedang menempel di dinding. Dan juga sebenarnya ada panel komik yang memperlihatkan Ezekiel Sims sedang menempel di dinding. Lalu trailer ini ditutup dengan Casey bekerja sama dengan ketiga temannya untuk melumpuhkan Ezekiel Sims yang menyerang mobil mereka dari atas. Your future was almost so different. If you want to live, you have to trust me. Dalam penglihatan masa depannya, visualisasi adegan memperlihatkan jaring laba-laba di matanya yang kembali mengingatkan kita bahwa kemampuan peramalan Casey sebenarnya sangat terkait dengan Web of Life and Destiny. Dan kemungkinan proyeksi jaring laba-laba yang kita lihat tadi adalah proyeksi dari Web of Life and Destiny tersebut. Get ready. Now. Lalu Julia Carpenter terlibat perkelahian dengan Ezekiel di mana Julia mengeluarkan sebuah senjata yang mirip seperti proyektil yang dimiliki oleh Green Goblin. Lalu kemudian Ezekiel berhasil memantulkan serangan tersebut hingga mengenai signboard Pepsi. Uniknya, signboard yang sama sebenarnya juga pernah diperlihatkan dalam film Spider-Man No Way Home. Apakah jangan-jangan film ini justru terjadi di universe MCU sama seperti di tempat kejadian Spider-Man No Way Home? Menarik untuk menanti jawabannya. You're showing off. Maybe a little. Dan sekarang coba kita spekulasikan tentang Ezekiel Sims. Pada dasarnya dalam komik Ezekiel Sims adalah pelindung untuk Spider Totem yang diburu oleh Morlun dan kawan-kawan. Sangat berbeda jauh dengan role-nya yang diperlihatkan melalui trailer ini. Jadi kemungkinan Ezekiel akan ditetapkan sebagai pemburu para Spider Totem. Dia bisa saja diceritakan memiliki kemampuan untuk mengenali setiap orang yang akan menjadi Spider Totem, bahkan sejak kelahirannya. Maka adegan ketika seorang bayi baru lahir kemudian diambil oleh Ezekiel, kita anggap saja itu adalah Ezekiel. Ini merupakan adegan kilas balik di mana Ezekiel menghalangi bayi tersebut untuk menjadi Spider Totem. Dan bisa saja tujuan Ezekiel Sims untuk memburu ketiga wanita cantik ini sebenarnya adalah untuk merubah takdir mereka agar tidak menjadi Spider Totem. Karena seperti yang diceritakan dalam komik tadi, Ezekiel Sims menyadari bahwa jika mereka menjadi Spider Totem, maka itu bisa mengancam nyawa mereka. Spekulasi kita yang berikutnya, jangan-jangan bayi yang terlihat dilahirkan di awal trailer ini adalah Peter Parker. Karena sepertinya wanita hamil yang terlihat dalam adegan tersebut mirip seperti Emma Roberts. Dalam daftar jajaran cast, Emma Roberts ikut bergabung dalam proyek Madam Web dan dia akan memerankan karakter Mary Parker. Mary Parker sendiri tentu saja kalian kenal sebagai ibunya Peter Parker. Sepertinya film ini sendiri mengambil latar waktu sekitar tahun 2000-an, di mana pada saat ini Uncle Ben juga masih terlihat aktif menjalankan profesinya sebagai rekan kerja dari Casey Webb. Tapi itu hanya spekulasi liar saja. Kita tunggu jawabannya pada saat filmnya nanti dirilis, dan siapa tahu masih akan ada lagi trailer kedua. Yang jelas film ini sangat mencurigakan karena dirilis di dua kanal YouTube yang berbeda, yaitu di Sonic Pictures dan juga di Marvel Entertainment. Silahkan simpulkan sendiri. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. Kalau ada tambahan silahkan di kolom komentar di bawah ya. My name is Eka, stay safe and until next time.